Halo semuanya, saya Maranesa Andi Warman, absen 21 kelas 11-6. Dan dalam video ini, saya akan mengupas kisah luar biasa dari seorang penjelajah legendaris Ferdinand Magellan. Fernando de Magalhães, atau yang lebih dikenal dengan Ferdinand Magellan, lahir di tahun 1480 di sebuah desa bernama Sabrosa, yang terletak di wilayah Trás-os-Montes, Portugal. Ia lahir dari orang tua bernama Rui de Magalhães dan Alda de Mesquita yang status keluarganya kala itu adalah seorang anggota bangsawan di Portugal. Ketika Magellan berumur 12 tahun, dia pindah ke istana di ibu kota Lisbon untuk melayani Ratu Leonor, istri dari João II dari Portugal yang saat itu berkuasa, dan melanjutkan pendidikannya di istana dengan belajar berbagai mata pelajaran seperti matematika, astronomi, dan geografi yang membuat dia semakin ingin menjadi pelaut. Selain mendapat pendidikan, Magellan muda juga belajar secara langsung dengan penjelajah senior seperti Christopher Columbus yang saat itu baru kembali dari Amerika setelah dia gagal untuk mencari jalur menuju Spice Island atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pulau Maluku melewati belahan bumi bagian barat atau benua Amerika. Lalu, pada tahun 1495 atau ketika Magellan berusia 15 tahun, Raja Portugal saat itu, João II, meninggal karena penyakit liver dan digantikan oleh sepupunya Manuel I. Saat Raja Manuel naik tahta, Magellan kerap kali meminta Raja Manuel untuk mengizinkannya melanjutkan perjalanan dari Christopher Columbus untuk mencari rute menuju Pulau Rempah melalui jalur barat dari benua Amerika. Akhirnya, setelah bertahun-tahun Magellan memohon Raja Manuel untuk mengizinkannya pergi menjadi pelaut, di tahun 1505, ia mengizinkan Magellan untuk ikut berlayar bersama armada Portugal ke Afrika Timur, India, dan juga sampai ke Malaka bersama dengan pelaut terkenal lainnya Afonso de Albuquerque. Setelah kembali dari pelayarannya, Magellan kembali mengajukan permohonan ke Raja Manuel untuk bisa melakukan pelayaran menuju Pulau Rempah melalui Amerika. Namun ide itu tetap ditolak oleh Raja Manuel dikarenakan oleh ketidaksukaannya kepada Magellan. Tak kehabisan akal, Magellan pun membelot dan meminta bantuan Raja Charles dari Spanyol untuk mendukung ambisi Magellan menemukan rute baru menuju Pulau Rempah. Raja Charles pun setuju dengan permohonan dari Magellan yang memberikan Magellan 5 kapal dan hampir 270 awak kapal serta berbagai sumber daya yang ia butuhkan. 20 September 1519, 5 kapal dengan total 270 awak memulai perjalanan dari pelabuhan Sanlúcar de Barrameda, Spanyol. Armada ini dikenal sebagai Armada Molucca, dengan kapal Trinidad sebagai kapal utama yang dikomandoi langsung oleh Magellan. Setelah berlayar dari pelabuhan menuju ke Samudra Atlantik yang penuh badai di barat daya, ia pun akhirnya sampai di Rio de Janeiro, Brazil, dan melakukan transaksi dengan suku setempat untuk mendapatkan pasokan makanan yang cukup dalam perjalanan berikutnya. Setelah menyusuri lautan di Amerika Selatan, Magellan dan krunya terpaksa untuk berkemah di Puerto San Julian, di Argentina akibat badai dari musim dingin. Di sana ia menghadapi pemberontakan dari para perwira Spanyol yang beranggapan bahwa Magellan sebagai kapten dari Portugal adalah pemimpin yang buruk. Magellan pun langsung menumpas pemberontakan itu dengan mengeksekusi kapten dan juga kelompok yang melakukan pemberontakan. Setelah kejadian ini, salah satu kapalnya yaitu Santiago hancur karena terkena badai, dan satu kapal lagi San Antonio dibawa pergi oleh kapten kapalnya untuk kembali ke Spanyol. Setelah Magellan dan krunya berhasil melewati selat yang sekarang diberi nama Magellan, mereka pun menemukan samudra baru yang diberi nama Samudra Pasifik. Yang tak mereka sangka-sangka ternyata sangat luas. Perlu waktu 99 hari untuk akhirnya bisa sampai ke Kepulauan Guam. Dalam prosesnya, 19 orang meninggal akibat penyakit kudis. Dari Kepulauan Guam, Magellan pun lanjut berlayar menuju Filipina dan disambut dengan hangat oleh Raja Humabon dari Cebu. Mereka membuat aliansi dan Raja Humabon pun meminta bantuan Magellan untuk melawan lapu-lapu dari Pulau Mactan. Magellan bersama 60 orang krunya menyerang ke Pulau Mactan. Karena terlalu percaya diri akibat persenjataan yang unggul, pasukan Magellan malah kewalahan akibat kekalahan jumlah dengan suku Mactan. Ketika Magellan berusaha untuk mundur, ia pun terbunuh karena terkena tombak oleh lapu-lapu dan mengakhiri hidup sang kapten.
Setelah kematian dari Magellan, aliansi mereka di Pulau Cebu ternyata mengkhianati mereka dan membantai 30 dari mereka dalam sebuah penyergapan. Dengan sisa kru yang tersisa, mereka pun membakar kapal Conception dan melanjutkan pencarian pulau rempah-rempah. Akhirnya, pada November 1521, mereka pun berhasil mencapai Maluku untuk akhirnya menukar semua yang mereka punya untuk ditukar dengan rempah-rempah. Setelah mendapatkan rempah-rempah, ketika mereka akan kembali ke Spanyol, mereka tertangkap oleh kapal Portugal dan akhirnya merebut salah satu kapalnya, yaitu Trinidad. Namun, kapal terkecil mereka yaitu Victoria yang dikaptenin oleh Juan Sebastian Elcano akhirnya berhasil meloloskan diri dan pergi kembali menuju Spanyol. Setelah perjalanan yang panjang, pada tanggal 8 September 1522, hampir tepat 3 tahun setelah mereka berlayar, akhirnya mereka pun tiba di Seville, Spanyol, dengan menyisakan 18 orang dari 270 awak asli yang telah berhasil pulang. Ferdinand Magellan mungkin tidak sempat menyaksikan akhir dari perlayaran bersejarahnya, tetapi ia telah membuka jalan baru yang mengubah pandangan dunia. Melalui keberanian, tekad, dan pengetahuannya, ia membuktikan bahwa dunia itu bulat dan lebih luas dari yang pernah dibayangkan. Walaupun hanya satu kapal dari armadanya yang kembali ke Seville, Spanyol, pelayaran ini menjadi tonggak sejarah, membuktikan pentingnya eksplorasi dan semangat untuk menembus batas-batas yang tak dikenal. Warisan Magellan akan terus hidup sebagai simbol penjelajahan manusia yang tiada henti, membuktikan bahwa meskipun perjalanan penuh resiko dan pengorbanan, hasilnya bisa mengubah dunia selamanya. Terima kasih karena telah mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.